Halo, kembali lagi di Renungan Manis Podcast bersama saya Felix Agus dan juga kali ini Ferry Felani. Ferry juga. Kita Yes. udah kemarin bahas tentang komunitas bahwa manusia itu memang diciptakan tidak sendiri, tidak Yes. baik untuk sendirian, makanya ada dalam sebuah komunitas. Tapi kemarin kita lanjut bahwa ditutup ketika dalam sebuah komunitas ada ketakutan orang-orang yang terekspos kesalahannya, kekurangannya, kelemahannya sehingga ada takut dihakimi. Memang bedanya apa sih dihakimi sama memang ngomongin tadi saling menolong dengan memberikan nasihat dan lain-lain, bedanya apa, Kak? Yang pertama, yang namanya menghakimi ini adalah gitu ketika orang memberikan penilaian terhadap orang lain tapi nggak clear. Nggak clear tuh gimana Nggak clear. maksudnya, Kak? Jadi sesuatu tuh belum clear faktanya seperti apa, udah dibilang, nah ini pasti nggak benar nih. Gitu. Tunggu, Oke. dengar dulu faktanya, kan begitu kan? Jadi harus ada fakta yang tersajikan dengan tepat, baru penilaiannya muncul. Yang kedua, penghakiman itu adalah sebuah penilaian yang lahir dari sikap hati yang nggak benar. Jadi orang yang menghakimi dengan sikap hati yang nggak benar. Iya, Oke. karena untuk menjatuhkan, merendahkan, meremehkan. Makanya orang Farisi, Saduki itu Oke, kan begitu kan. oke. Makanya kita nggak boleh merasa kalau ada orang memberikan satu komentar yang kita nggak suka begitu, Iya. yang bentuknya masukan. Ih, gue dihakimi. Tar dulu. Belum tentu itu dihakimi. Itu mungkin nasihat yang baik buat kita. Itu koreksi yang diperlukan untuk memperbaiki kita. Karena nggak semua hal yang nggak nyenengin di kuping kita tuh penghakiman. Cuman kan kadang-kadang ada orang yang memang tidak mau ditegur kan. Betul. Apa dikit-dikit aku dihakimi. Loh, penghakiman itu lahir satu kalau tadi faktanya nggak jelas Nggak buat jelas, orang tersebut, iya. dan juga Sikap disampaikan hatinya. dengan sikap hati yang nggak benar ke kita begitu. Kalau ternyata itu lahir karena kasih dan dia mengerti keadaan kita, kan jangan-jangan itu masukan yang dan nasihat yang baik kan buat kita. Nah, tapi kan kadang orang begini kali ya, Kak. Mungkin diawali dengan ketidaksiapan. Jadi maksudnya gini, mereka berpikir komunitas itu hanyalah tempat untuk acara, main-main, basa-basi, senang-senang, cuma itu Sayang-sayangan. aja, sayang-sayangan. Nah, Cuma dia- itu aja ketika muncul prosesnya untuk saling mengenal, saling menajamkan dan Ya, lain-lain. betul. Jadi nggak anti dengan itu, padahal itu kan bagian dari perjalanan pertumbuhan nggak sih, Kak? Betul. Ya kita bilang bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Ya, Amsal Justru 27:17 di ya, dalam Kak? komunitas itulah ada gesekan. Iya. Dalam pernikahan aja kita ada gesekan. Betul. Itu kan bentuk yang paling kecil. Yang namanya komunitas tuh apa? Pernikahan, keluarga, itu kan bentuk yang paling kecil. Di situ nggak mungkin nggak ada perbedaan, Iya. apalagi dalam komunitas rohani. Iya. Tapi justru di dalam gesekan, perbedaan pendapat, di situ kita belajar menghidupi firman kan, belajar mengampuni, mengasihi, menghormati, mengalah dan sebagainya, di mana kita akhirnya mempraktekkan semua yang kita pelajari. Makanya kalau nggak ada komunitas, kita gimana mau praktek nih? Semua yang kita dengar dari khotbah dan pembacaan Alkitab, kita nggak punya ruang untuk praktek. Ya bisa juga sih kalau itu di luar ya, bisa Iya. di tempat kerja dan sebagainya. Tapi Iya. di dalam komunitas itu kita kan ada salingnya. Kita diingetin kalau kita nggak mengampuni, ada yang ngingetin kita. Kalau di kantor kita nggak mengampuni, orang nggak ingetin kita kan. Ya, Karena nggak mungkin peduli standarnya juga. beda, Iya, gitu. Tapi di dalam komunitas kita diingetin, loh kan kemarin kita belajar ini, yuk kita hidupin sama-sama yuk, kamu harus mengampuni. Kita didorong, diingatkan, Berarti kan dalam artian ketika tadi dengan ayat yang diambil bahwa manusia menajamkan sesamanya, berarti kita bisa begini nggak sih statementnya, melihat bahwa di komunitas itu malah tempat kita ditajamkan, Kak? Ya, sangat. Cuman kadang-kadang tadi kalau kita nggak siap dengan tujuan tersebut, ya kita kepengennya itu jadi tempat yang nyaman, Iya. ya comfort zone buat kita. Padahal di dalam komunitas itu kita perlu penajaman supaya kita bisa berfungsi lebih tajam kan. Iya. Pisau kalau nggak tajam kan Nggak ada tidak bisa gunanya. dipakai. Ya karena ditajamkan itu nggak enak. Makanya Tuhan tuh memproses kita melalui komunitas. Oke. Nah kalau kita nggak mau ya sulit untuk kita bisa bertumbuh. Dan gitu. jadi komunitas jadi bagian tadi kita ditajamkan itu justru bagian tempat di mana Tuhan memproses kita ya, Kak. Dan yang kedua tempat di mana kita juga menghidupi apa yang firman Tuhan bilang. Betul. Gimana bisa kata gini, mengasihilah. Gimana mengasihi, karena ada objek yang harus dikasih lewat sebuah komunitas. Kayak tadi Kakak Betul. bilang, mengampuni. Loh begitu disakiti kan dalam sebuah komunitas, nggak mungkin sendirian disakiti. Ya, jadi memang tempat yang paling bisa dibilang paling ideal untuk bertumbuh ya memang sebenarnya dalam komunitas. Seharusnya begitu. Dalam komunitas komunitas rohani ini. Iya. Komunitas rohani ya, Kak ya. Nah bedanya nih kalau ngomong tadi, Kak, ngomong komunitas rohani gitu ya. Mungkin orang-orang bisa bilang begini, Kak, gue udah punya komunitas sebenarnya. Gue udah punya komunitas pedal, gue udah punya komunitas sepeda, gue udah punya komunitas bola dan lain-lain. Udahlah, gue punya teman-teman juga support gue banget dengan apa yang gue punya. Nah, ngomongin komunitas rohani emang bedanya apa, Kak?
Kan Ya. padahal sama-sama ngomong ini, enggak buat gue circle-nya positif kok. Nih kalau ngomongin positif negatif ya Kak. ya. Circle-nya positif buat gue kok. Gue ngerasa Ya, lebih ya. baik dengan berteman sama mereka. Kenapa harus nambah komunitas rohani? Tanda kutip ya Kak. Nah, kalau komunitas-komunitas di luar yang rohani nih, itu nggak salah. Kita perlu itu juga, circle-circle itu juga untuk kita membangun hubungan, Seru lah bersama. belajar sama-sama, saling dapat informasi, dapat apa sih? Ya pokoknya hal-hal yang sesuai dengan bidang yang kita sama-sama sukai lah Iya. begitu. Tapi kan karena mereka bukan komunitas rohani yang membahas firman Tuhan, ya kita dapat cuma support. Support artinya support dalam arti kita ngerasa akrab, seru, seneng gitu. Tapi bagaimana dengan koreksi-koreksi yang berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan? Ketika kita tidak jujur, ketika kita mungkin area-area abu-abu deh dalam kehidupan kita gitu ya. Iya. Di situ belum tentu mereka akan bicara tentang kebenaran karena standarnya kan beda gitu. Iya. Tetapi di dalam komunitas rohani harusnya standarnya sama, itu firman Tuhan. Firman Tuhan. Disitulah ada yang namanya koreksi dan teguran gitu. Nah makanya bedanya tuh terutama di situ. Dan tujuan utama komunitasnya dibuat juga beda ya. Komunitas sepak bola dibuat untuk apa? Ya supaya orang tuh Main bola aja, senang-senang main bola sama-sama. Komunitas rohani, keserupaan dengan Kristus kan? Tujuan Oke. utamanya Oke. begitu, supaya orang-orang yang join di komunitas ini makin bertumbuh serupa Kristus dan bisa mengenapi rencana Allah dalam hidup mereka masing-masing. Berarti ada dua sebenarnya Kak. Beda di values, beda di tujuan. Betul. Values-nya adalah kebenaran, tujuannya adalah keserupaan dengan Kristus. Yes. Sehingga makanya kita sebagai anak-anak Tuhan yang memang perlu komunitas rohani. Betul. Karena untuk dua itu tadi, Betul. dengan values yang semakin dihidupi akan kebenaran, dengan tujuan yang akan dicapai dalam keserupaan. Nah makanya kan di Ibrani 10:24 itu kan kayak marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ada dua itu ya Kak. Ya, Mendorong betul. dalam kasih itu Ya. berarti kan memang kasihnya ditunjukkan di sana. Salah satunya lewat teguran, Yes. lewat arahan, dan akhirnya dalam pekerjaan baik berarti kan memang apa yang dikerjakan baik atau tidak dalam standarnya firman Tuhan gitu ya Kak. Yes. Betul banget, betul banget. Nah terus menurut kakak dalam sebuah komunitas rohani ini tadi ya Kak Ferry ya, setujukah bahwa memang kita perlu orang-orang ini, tadi kan kita ngomongin keserupaan secara tujuan. Artinya bahwa ada orang-orang atau teman-teman ini yang akan ngebantu kita ngelihat blind spot yang kita nggak pernah lihat. Karena aku sih ngerasa ya Kak bahwa seringkali kita ngerasa hidup kita baik-baik aja. Ternyata ada orang lain lihat di sisi yang Lex, yang ini lo gimana? Yang kita ngerasa kayak enggak, kayak aman-aman. Ternyata begitu muncul, wah, karena dalam sebuah komunitas diingetin tadi. Nah itu gimana Kak? Itu penting banget, tapi kita perlu clearin dulu mungkin ya. Tidak semua komunitas Kristen itu adalah komunitas rohani ternyata. Oke. Karena Wow. Kristen itu kan labelnya, agamanya. Iya. Rohani itu kan kehidupannya. Oke. Nah, jadi kadang-kadang memang muncul komunitas-komunitas yang mengatasnamakan Kristen, komunitas gereja, komsel, tapi dalamnya tuh nggak ada rohani-rohaninya gitu. Artinya tidak menjadikan firman Tuhan sebagai standar utama, begitu, tidak menjadikan Roh Kudus, tidak ada doa sebagai hal yang utama. Jadi cuman ya kita Kristen, kita ngumpul, ya udah bahas yang seru-seru aja. Ya itu nggak bisa dibilang komunitas rohani juga, karena nanti yang akan membantu kita bertumbuh, termasuk melihat blind spot dan mendorong kita, itu adalah komunitas yang rohani, yang artinya melibatkan Roh Kudus dan firman Tuhan di dalamnya. Iya. Begitu. Nah, Berarti kan itu bisa dibilang bensinnya komunitas nggak sih Kak? Atau Ya. apa ya sebutnya ya? Apa ya? Karena tadi kan kita ngomongin bahwa nilainya, kebenaran, itunya tujuannya, bensinnya itu Roh Kudus dan Firman. Betul. Yang memang jalanin di sebuah komunitas. Betul. Jadi sekalipun secara label komunitas Kristen atau komsel gereja, kalau ternyata jalan ini dengan tidak nilai bensin ini dan tujuannya nggak ke situ, berarti memang bukan komunitas rohani. Nah itu dia. Satu kali aku pernah lagi isi retret di satu kota gitu ya. Terus Oke. ada anak Jakarta ikut. Terus Oh, anak Jakarta. anak Jakarta lagi di kota itu, Oke. lagi pulang kampung kali ya. Dia bilang, "Kak, thank you ya, aku terberkati banget gitu. Kok kayaknya kenyang ikut sesi di sini, padahal aku orang Jakarta, Kak Ferry juga orang Jakarta gitu." Terus dia bilang ini, karena di komunitasku itu kita tuh entah kenapa pemimpinnya, teman-teman di komunitas itu kurang excited bahas firman dan lebih excited bahas kripto dan saham. Itu di komunitas Di komunitasnya, gereja iya. lebih bahas kripto Iya. daripada firman. Jadi dia bilang kalau bahas firman tuh kurang excited, jadi nggak excited dengan alasan udahlah nggak usah rohani banget gitu. Terus kalau bahas kripto yang lagi hits waktu itu, wah itu sampai menyita perhatian sampai firmannya tuh tenggelam begitu. Ya kita kan tidak anti ya membahas pedal kripto dan sebagainya, tapi tetap kalau sampai firman tuh tak terbahas, di situ di mana tuntunan Roh Kudus. Harusnya kita bisa menyoroti saham, kripto dan isu finansial yang lagi hits Iya. dalam terang firman kan, Betul, dan Roh Kudus. betul. Ini sampai dia bilang saking enggaknya dia tuh kayak lapar dan haus rohani karena nggak dapat asupan yang khusus di komunitasnya, dan dia menemukan itu di tempat lain gitu. Aku pas denger itu jadi sadar bahwa wow, tidak semua komunitas
Kristen itu rohani loh ternyata begitu. Bukan karena pembahasannya, tetapi karena peran firman tuh di mana, peran Roh Kudus tuh di mana di dalam komunitas ini. Itu yang akhirnya aku mulai sadar dia nggak ngerasa dapat support di area itu untuk bertumbuh ke arah Kristus. Ada satu lagi, satu temen ini bandel gitu ya, bandel tapi ingin nyari Tuhan, pengen ngimbangin lah gitu. Jadi dia bilang aku punya hari-hari bandel, weekend, dugem, mabok gitu ya. Terus dia bawa pacarnya yang belum Kristen gitu ya ke komunitas. Dia join satu komunitas gitu ya di satu gereja. Terus dia bilang aku kecewa bro, nggak ke gereja kita, di gereja lain. Terus kita ketemu, aku kecewa bro. Kenapa? Karena waktu datang ke komselnya, aku malah diajak dugem, diajak hal-hal yang dia menurut dia ya nanggung banget. Aku tuh punya hari lain yang aku tuh gila-gilaan di situ, minum sampai mabok sampai apa itu di hari lain, dia bilang gitu. Aku tuh datang ini dia pengen hidup bener, pengen ngimbangin lah, siapa tahu jadi bertobat beneran begitu. Tapi kalau aku dijak nakal, padahal aku tuh udah punya kehidupan nakal, yang lebih nakal dari kalian semua lah, dia bilang begitu. Dia malah kecewa dan dia akhirnya mundur dari gereja karena aku tahu harusnya datang ke sini tuh ngajarin yang baik. Sampai dia nggak bisa ngomong sama pasangannya yang belum kenal Tuhan, karena pasangannya belum kenal Tuhan kan, yang namanya ibadah gimana pun juga pasti menghormati kitab suci itu ya. Kok gini? Kok sama nggak beda sama hidup gua yang bandel sama gitu. Hari-harinya ya. Malah kecewa. Ya kecewanya anak bandel loh sebenarnya. Makanya ini buat kita bebenah ya teman-teman. Harus berpikir bahwa di dalam komunitas rohani kita asik perlu, ya. Makan seru pasti harus ada gitu ya. Karena hubungan hubungan begitu ya. Tetapi jangan sampai kebenaran nggak pernah disampaikan dengan kuat gitu. Jangan sampai Roh Kudus nggak ada dalam pertemuan-pertemuan kita. Akhirnya mereka akan ngerasa ngapain gue buang waktu datang ke sini 2 jam 3 jam nggak dapetin support apapun, ya mending ke komunitas yang lain gitu ya, yang tadi nggak rohani tapi gue ngerasa dapet support. Padahal di sini harusnya dapat support yang lebih powerful karena firman Tuhan. Jadi artinya kan bukan cuma tubuh yang kena dampaknya, bukan cuma jiwa tapi roh, jiwa dan tubuh harusnya komplit di sini kan? Bener. Dan kita di-equip di komunitas rohani supaya waktu ke komunitas lain kita jadi terang, jadi berkat, bisa menjangkau mereka supaya di situ kita bisa mendoakan yang sakit atau menolong teman-teman kita yang belum kenal Tuhan di komunitas yang lain, di-equip untuk diutus gitu loh sebenarnya gitu. Jadi diperlengkapi dalam sebuah komunitas rohani yang ujungnya nggak boleh lupa bahwa ada dalam pengutusan hidup dalam sehari-harinya. Akhirnya memantulkan terang itu di sana dan akhirnya mengajak mereka untuk terlibat dalam sebuah komunitas rohani juga yang akhirnya bertumbuh di dalamnya. Betul. Mungkin buat teman-teman di sini yang lagi dalam penerawangan kali bahasanya apa ya? Penerawangan kayak ini komunitas gua bener apa enggak ya, kebanyakan apa ya? Memang sebenarnya balik ke Ferry bilang tadi bahwa firman Tuhan atau enggak yang diomongin. Betul. Karena kalau bukan firman Tuhan yang jadi landasan, yang dibicarakan, bukan jadi isu utama yang terus disuarakan Injil itu, jadi sebuah pertanyaan, ini komunitas apa? Karena kalau ngomongin komunitas bola pasti tentang bola kan. Betul, komunitas pedal tentang pedal. Komunitas rohani ya tentang pertumbuhan iman dan pengenalan kita akan Kristus gitu ya Kak. Yes. Dan akhirnya jika itu nggak ada, ya berarti dipertanyakan apakah itu komunitas rohani atau enggak. Dan akhirnya juga bisa memastikan bahwa pantas kita juga tetap ada dalam tanda kutip kekeringan karena nggak ngerasain pertumbuhan, karena nggak punya komunitas yang benar-benar tempat bertumbuhnya Kak. Iya betul. Nah kalau dengan kondisi begitu gimana Kak? Nah sebenarnya gini, kita tuh perlu jeli dan berani menilai komunitas kita, gitu kan? Artinya kita nilai, kalau kita belum bergabung nih, belum join di komunitas manapun, kita mulai datang dan mulai akan bergabung. Coba lihat di mana peran firman Tuhan, di mana peran Roh Kudus dalam komunitas kita. Ya isinya orang nggak sempurna, tetapi kalau isinya orang-orang yang haus akan kebenaran, meletakkan firman Tuhan tuh lebih tinggi daripada apapun sebagai standar. Nah itu tuh berarti kan walaupun nggak sempurna ya, mungkin nasihatnya nggak sempurna, cara hidupnya juga mungkin masih cara bicaranya masih ada yang itu. Tapi kalau firman Tuhan tuh di tempat yang tinggi di hidup mereka, berarti ada harapan, gitu kan? Nah berarti kita masih bisa ada harapan untuk yuk kita join sama-sama bertumbuh, karena again di dalam komunitas semua tuh harus saling support. Jadi kita pun yang join jangan cuma minta disuapin, aku ingin terberkati, harus punya mentalitas kontribusi gitu ya, harus mau kontribut juga. Nah tapi kalaupun kita udah kejebak nih, aduh kok kayaknya komunitas gue nggak sehat deh, gitu kan. Teman-teman yang namanya orang sakit aja nggak sehat nih, kesehatan tuh bisa diupayakan. Jadi jangan langsung kabur nih, kan ada orang yang bilang komunitas gue nggak sehat, pindah. Pindah itu bukannya nggak boleh, boleh, tapi jangan jadi langkah pertama lah. Jangan jadi, boleh tapi jangan jadi langkah pertama.
kamu ada di keluarga rohani itu paling nggak upayakan dulu lah sesuatu. Tapi kan saya bukan ketua komselnya, ya nggak apa-apa. Cobalah mulai ngobrol, discuss, coba buat perubahan di situ. Karena again, sesuatu yang sakit itu bisa diupayakan jadi sehat. Ya. Jadi kalau kita ketemu komunitas yang sakit, jangan langsung diklaim, gak sehat nih, tinggal. Itu ya kita kalau ketemu istri yang sakit ditinggal. Enggak, istri yang sakit, anak yang sakit dirawat. Karena itu bisa diupayakan. Jadi komunitas yang sakit itu masih bisa diupayakan sampai sehat. Walaupun kalau sudah diupayakan ternyata sudah mentok dan itu mulai mempengaruhi kesehatan rohani kita, ya mungkin dengan rendah hati kita bisa pamit gitu ya, menemukan komunitas yang sehat. Karena aku selalu bilang gini, bro, mana yang lebih dulu, melayani atau bertumbuh? Kalau ada orang nanya nih, idealnya sih kalau tidak berhalangan dua-duanya berjalan bersama ya. Tetapi aku selalu percaya utamakan dulu pertumbuhan, supaya pelayanan kita lahir dari pertumbuhan rohani kita. Kalau kita ingin tolong semua orang, ternyata pertumbuhan kita tuh terancam dan akhirnya membawa kita tergoda untuk balik ke dosa yang lama, segala macam ya, kejatuhan. Berarti kita selamatin diri dulu gitu. Tetapi walaupun kalau bisa berjalan seiring, bertumbuh sambil melayani, itu ideal, bagus begitu. Makanya aku pikir kalau memang kita sudah dalam kondisi berbahaya juga, dalam kondisi komunitasnya sakit, ini nggak mau berubah dan itu juga berdampak ke kita juga serius, ya udah mau nggak mau kita akan pamit dengan cara yang baik. Tapi sebisa mungkin doakan dulu lah begitu ya. Berupaya dulu di situ supaya terjadi pemulihan di komunitas kita yang sakit. Siap Kak Fer, kita berhenti sampai sini dulu bahwa ternyata memang dalam komunitas itu jadi tempat di mana Tuhan membentuk kita, nggak akan pernah selalu nyaman. Karena kenyamanan tuh musuh pertumbuhan ya Kak. Betul. Jadi ngomongin kenyamanan musuh pertumbuhan, kita bertumbuh dalam sebuah komunitas dan memastikan komunitasnya ada dalam firman atau tidak, karena itulah yang memastikan kita dalam pertumbuhan. Betul. Nanti next lagi kita lanjut ngomongin komunitas, sampai ketemu lagi.